Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di media kita, media Sunnah Aceh atau Aceh Tafaqquh Fiddin, pada kajian streaming atau online kita ini, kitab Masailul Jahiliyah. Dan telah kita sebutkan di awal pembahasan kitab ini sisi-sisi pentingnya kita mengkaji dan mempelajari Masailul Jahiliyah agar kita tidak terjerumus ke dalamnya dan agar kita tidak menilai sesuatu yang itu bagian dari budaya jahiliyah sebagai ritual atau budaya-budaya yang dibenarkan di dalam Islam. Dan akhir apa yang kita ambil dari pelajaran adalah Masailul Jahiliyah yang ke-48. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatu tasi'atu wal arba'un. Ahlan wa sahlan. Jahdu ba'dhiha. Di antara prinsip perangai buruk orang-orang jahiliyah terdahulu adalah yang ke-49 adalah jahdu ba'dhiha. Mereka mengingkari, menentang sebagian ayat-ayatnya. Kemudian penulis tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Hadis untuk poin yang ke-49 ini. Kenapa? Jawabannya adalah karena Masailul Jahiliyah yang ke-49 ini masuk dalam keumuman beberapa Masailul Jahiliyah sebelumnya yang telah beliau uraikan dalil-dalilnya. Ya. Dan juga telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu beberapa dalil dari Al-Quranul Karim yang menerangkan bahwa orang-orang jahiliyah, ya, mereka mengkufuri dan mengingkari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, baik secara keseluruhan ataukah sebagiannya. Sebagai contoh yang paling dekat dan paling nyata serta paling konkret adalah pengingkaran mereka terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim, sementara di dalam Taurat dan Injil telah diberitakan tentang Al-Quranul Karim dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Allamah Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Ahlul Jahiliyati mutafawituna fi takdzibi bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah mereka beraneka ragam dalam mendustakan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Minhum man yukadzibu bi ayatillahi kulliha wa la yu'min bi kitabin min kutubillah. Di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala secara keseluruhan dan tidak mengimani satupun dari kitab-kitab Allah Jalla wa Ala. Tidak kepada Al-Quran, tidak kepada Taurat, tidak kepada Injil, tidak kepada Suhuf, Zabur ataukah yang lainnya. Kama alaihi al-musyrikun alladhina la yu'minuna bil anbiya'i jumlatan wa tafsila. Seperti jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin. Karena telah kita bahas di awal pembahasan kitab ini bahwa kalimat jahiliyah itu diberikan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahud, Nasara dan kaum musyrikin. Dan tentunya masuk dalam hal ini juga mereka al-Majusi. Nah. Seperti halnya kaum musyrikin yang tidak mengimani para nabi secara global dan secara tafsil. Ya. Secara global adalah mengimani adanya para rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala yang membawa syariat atau wahyu Allah Jalla wa Ala kepada umat manusia. Ya. Dan bahwa mereka adalah utusan Allah Jalla wa Ala yang wajib ditaati dan dibenarkan beritanya, serta tidak boleh diberikan kepadanya salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa Ala terkait ubudiyah. Adapun secara tafsilan adalah mengimani setiap individu rasul secara rinci yang telah Allah Jalla wa Ala
disebutkan secara rinci dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ataukah yang lainnya secara rinci. Wa min babin aula la yu'minuna bil kutubil munazzalah min 'indillahi 'azza wa jalla. Apabila kaum musyrikin tidak mengimani para nabi secara umum dan secara tafsil, maka terlebih lagi mereka juga tidak mengimani kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Jalla wa Ala. Artinya, jika para nabi saja mereka tidak mau mengimaninya, apalagi kitab-kitab samawi, karena kitab-kitab samawi yang membawanya adalah para rasul dan para nabi. Wa min ahlil jahiliyati man yu'minu bi ba'd wa yakfuru bi ba'd, kal yahudi wan nasara. Macam kaum jahiliyah yang kedua adalah mereka yang mengimani sebagian dari kitab-kitab Allah Jalla wa'ala atau para nabinya dan mengkufuri sebagian yang lainnya, seperti kaum Yahudi dan Nasara. Nah, wa minhum man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dihi. Dan sebagian mereka ada yang mengimani sebagian kitab dan ada yang mengkufuri sebagian kitab. Ini masuk dalam keumuman ucapan beliau di atas, ya. Hal yang penting untuk kita ketahui dari pembagian kaum jahiliyah ini bahwa pengingkaran mereka terhadap kitab-kitab samawi atau para nabi serta para rasul yang Allah Jalla wa Ala utus. Tujuan utama dari uraian ini adalah untuk mengetahui sebuah kaidah, ya dengan kaidah tersebut seorang muslim akan terselamatkan dari seruan misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin dari pintu ini, yaitu fa innahu mithlu man kadziba bihi kullihi, bahwa orang yang mendustakan sebagian kitab dan mengimani sebagian yang lainnya, atau mendustakan sebagian para nabi tetapi mengimani sebagian yang lainnya, itu sama saja seperti orang yang mendustakannya secara keseluruhan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Maka apakah balasan yang tepat untuk orang yang melakukan hal itu dari kalian kecuali kehinaan di dunia? Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Maka tidak akan diringankan dari mereka azab dan mereka tidak akan ditolong. Ini menunjukkan sesuatu yang memurtadkan seseorang. Karena seorang mukmin, andai kata dia masuk ke dalam neraka Allah atau mendapatkan azab Allah, maka dia tidak akan mendapatkan fala yukhaffafu anhumul azab. Ya. Dia akan diringankan darinya sebagian azab, bahkan bukan sekedar diringankan, bahkan akan diputuskan darinya sebagai azab tatkala telah dibersihkan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan, dari dosa-dosa yang tidak membatalkan Islam. Maka ancaman yang seperti ini, illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila syada'il ard fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Ini menunjukkan, ya, orang tersebut adalah orang yang telah divonis oleh Allah Jalla wa Ala sebagai orang kafir. Dan afatu'minu, apakah kalimat apakah hamzah di sini merupakan istifham al-inkari atau bihi, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi dia adalah pertanyaan atau pengingkaran dengan konteks pertanyaan. Nah, dan ini lebih mengena daripada pengingkaran dengan selain konteks pertanyaan istifham. Dalil lainnya, kata para ulama, bahwa mendustakan sebagian kitab atau mendustakan sebagian nabi sama seperti mendustakan keseluruhan mereka adalah firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun."
kaum Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Syahidnya adalah, kata para ulama, bahwa Allah telah memvonis kaum Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang baru mereka dustakan hanyalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh yang diutus karena terjadinya syirik selain daripada Nabi Adam. Nabi dan rasul yang pertama sebelum terjadi kesyirikan adalah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam itu adalah Nuh alaihi salam setelah terjadi kesyirikan. Adapun Idris alaihi salam, beliau seorang nabi, seorang rasul, tetapi setelah Nuh alaihi salam. Ini selalu saya tekankan agar tidak salah di dalam menyimpulkannya, karena sebagian orang ketika mendengar kalimat bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali diutus ke permukaan bumi, sebagian orang mengambil kesimpulan berarti orang tersebut mengingkari, yang berkata demikian mengingkari kerasulan kenabian Nabi Adam alaihissalam. Ini sungguh kesimpulan yang keliru. Ya, Nabi Adam adalah nabi dan rasul yang pertama. Akan tetapi rasul yang pertama kali diutus ke bumi karena terjadinya kesyirikan setelah Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nuh alaihissalam. Kita kembali lagi kepada inti pembahasan bahwa di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Sementara rasul yang mereka dustakan hanyalah Nuh alaihi salam. Ya. Karena sebelum Nuh alaihi salam adalah Adam. Ya, belum ada rasul yang mereka dustakan. Ya, rasul yang pertama kali didustakan adalah Nuh alaihi salam. Tapi bersamaan itu Allah katakan mereka telah mendustakan seluruh para rasul. Maka dengan ini kita dapat menjawab syubhat yang dilontarkan oleh sebagian misionaris untuk mengkristenisasi sebagian kaum muslimin dengan alasan bahwa ya, kami juga muslim, kami juga mukmin, ya, sekalipun kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Nabi Isa. Maka tidak boleh dong kami dikatakan kafir, kami dikatakan kufar, kami dikatakan kekal dalam neraka. Maka kita katakan mendustakan seorang rasul hukumnya sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Sebagaimana orang yang mendustakan seluruh para rasul dikatakan kafir dan kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala, maka demikian pula orang yang mendustakan sebagian rasul dan mengimani sebagian yang lainnya. Kaidah ini telah ditunjukkan oleh banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, terkhusus dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam beberapa tempat. Contoh ayat ini juga di akhir surat Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Demikian juga dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa, ya, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd fama jazaa'na. Dalam surat An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina 'adzaban alima. Ya. Ketika mereka mengatakan beriman untuk kepada sebagian para nabi dan tidak kepada sebagian yang lain, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki, sekalipun mereka berkata beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, tatkala mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara kaidah ilmiah yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara logika juga, kenapa orang yang mendustakan seorang rasul ya dikatakan atau divonis telah mendustakan seluruh para rasul? Logikanya kata para ulama, karena setiap para rasul atau para nabi itu memerintahkan kaumnya untuk mengimani nabi atau rasul yang datang setelahnya. Ya. Nabi Musa alaihi salam telah memerintahkan kaumnya untuk mengimani Nabi Isa. Berarti orang yang tidak mengimani Nabi Isa tetapi beralasan beriman kepada Nabi Musa, hakikatnya dia juga telah mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam telah memberitahukan kepada kaumnya akan ada nabi setelah beliau min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka kriteria nabi tersebut dan umatnya yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Fajr. Ya. Dan juga dalam surat-surat yang lainnya. Maka barang siapa yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka kemudian dia beralasan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, kita katakan pada hakikatnya dia juga telah mendustakan Nabi Isa. Karena andai kata dia mengimani Nabi Isa alaihissalam, tentu dia akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa telah memberitahukan dan memerintahkan umatnya untuk mengimani beliau. Dan para ulama akidah menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu dari usul at-tansiriyah, salah satu dari landasan atau pintu misionaris dalam mengkristenisasi kaum muslimin. Karena dengan jatuhnya seorang muslim ke dalam akidah ini, maka batallah Islamnya, dia murtad, kekal dalam neraka Allah Jalla wa'ala selama-lamanya, sekalipun dia salat 5 waktu, sekalipun dia puasa, dia haji, dia umrah, dia bersedekah. Terkala dia memiliki akidah yang seperti ini. Ya. Meragukan kafirnya, ya bukan sekedar mendustakan sebagian rasul. Bahkan para ulama meragukan kekufuran, kekafiran orang yang mendustakan sebagian rasul dan mengimani sebagiannya adalah sebuah kemurtadan. Karena dengan itu dia telah mendustakan sekian ayat Al-Quranul Karim yang memvonis kafirnya orang-orang yang mendustakan sebagian rasul sekalipun dia mengimani sebagian rasul, seperti firman Allah Jalla wa Ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan Nabi SAW juga bersabda, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang mendengar aku dibangkitkan, aku diutus, kemudian dia tidak beriman kepada aku, melainkan dia dari penduduk api neraka. Allah Jalla wa Ala, hadits riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa di antara rukun iman, sahnya iman seseorang adalah adamul irtiyab. Tiada keraguan di dalam keimanannya. Karena arti dari akidah itu sendiri adalah al-jazm. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menyatakan tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak memiliki keraguan dalam pokok-pokok perkara iman mereka. Nah, dan mendustakan sebagian rasul ini adalah bentuk pendustaan terhadap salah satu dari 6 rukun iman. Karena di antara 6 rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Dan di antara rukun iman kepada para rasul adalah mengimani keseluruhan mereka. Dan bahwa yang mendustakan sebagian mereka sama seperti mendustakan keseluruhan mereka. Berikutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-masalatul khamsun. Masailul jahiliyah yang ke-50 adalah qauluhum ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka mengingkari adanya kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Jalla wa'ala kepada para rasul. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-An'am pada ayat ke-91. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka mengatakan sungguh Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan apapun kepada manusia. Ya. Maknanya kata para ulama bahwa mereka mengingkari adanya para rasul secara keseluruhan, para rasul atau wahyu secara keseluruhan. Ya, min syai', isim nakirah ya fi siyaqin nafi. Isim nakirah fi siyaqi an-nafi yufidul umum. Ya. Ini memang kondisi sebagian mereka. Ada pula di antara mereka yang mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Dan ini sebenarnya masuk dalam keumuman beberapa poin yang beliau sebutkan sebelumnya. Tapi beliau sebutkan kembali sebagai penekanan. Ya. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan pada poin yang beliau sebutkan ini, bahwa apa yang membuat mereka bersikap demikian? Kenapa kaum Yahud dan Nasara tidak mau mengimani Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta mengikuti ajaran beliau? Sementara Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam telah memerintahkan mereka untuk mengimani kepada Nabi Muhammad yang datang di akhir zaman. Dan bahkan di dalam Taurat dan Injil yang merupakan 2 kitab suci yang Allah turunkan kepada Yahud dan Nasara, di sana telah disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jawabannya adalah al-hasad. Adalah hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap ya, Nabi akhir zaman yang diberitakan dalam Taurat dan Injil itu datang dari mereka, bukan dari kalangan Arab. Ya, karena bangsa Arab adalah bangsa rendahan.
menurut mereka. Orang-orang yang terpandang hina di sisi mereka. Bahkan mereka sebelumnya mengancam orang Arab akan memerangi orang Arab dengan nabi akhir zaman yang Allah utus dari kalangan mereka. Falamma ja'u ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin, ya. Tetapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, yang mereka telah ketahui sifat-sifatnya, ya, dan mereka yakini bahwa itulah nabi yang diberitakan dalam Taurat dan Injil, justru mereka kufuri. Nah, pada sebelumnya mereka mengancam orang Arab akan berperang, akan memerangi orang Arab dengan nabi tersebut. Yang membuat mereka mengingkarinya adalah hasad. Apa dalilnya? Adalah hasad. Yang pertama fakta. Karena secara alasan ilmiah agama, tiada alasan lain kecuali hasad. Karena dalam Taurat dan Injil, mereka telah diberitahukan akan Nabi Muhammad SAW. Dalil yang kedua adalah berita dari Allah dalam Al-Quranul Karim, bahwa mereka hasad. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dalam surat An-Nisa. Apakah mereka hasad terhadap sebagian manusia yang telah diberikan sebagian keutamaan dari Allah? Hasad kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka Allah batah dengan ayat setelahnya, bahwa Allah Jalla wa'ala juga telah memberikan keutamaan kepada Nabi Ibrahim. Wa atainahu mulkan azima. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa atainahum mulkan azima. Jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad kepada beliau, lalu kenapa mereka tidak hasad kepada Nabi Ibrahim? Pada keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kedua-duanya dari Allah Jalla wa Ala. Dalam ayat ini Allah juga katakan, setelah ayat di atas, Allah katakan, "Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan linnas." Katakan kepada mereka yang mengingkari Al-Qur'anul Karim dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk untuk manusia? Tentunya mereka akan menjawab adalah Allah. Berarti kalau demikian, mestinya kalian juga mengimani Al-Quranul Karim, karena Al-Quran yang menurunkannya juga Allah Jalla wa'ala. Kenapa kalian mendustakan, mau beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, karena kitab tersebut diturunkan dari Allah, tetapi kalian tidak mau mengimani Al-Quranul Karim, padahal Al-Quranul Karim juga diturunkan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, dalam surat Al-Baqarah, yawaddul ladzina kafaru law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Ya, orang-orang kafir mereka ingin kalian kufur seperti mereka, ya, sehingga kalian sama dengan mereka. Dalam surah Al-Baqarah itu An-Nisa, ya, dalam Al-Baqarah, law hasadan min indi anfusihim fa'fu anhu wasfah fa'fu wasfah hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ya. Mereka ingin kalian kufur hasadan min indi anfusihim, ya, karena hasad, ya, dari diri mereka, fa'fu anhu wasfah hatta ya'ti Allahu bi amrih. Nah. Baik, ini menerangkan kepada kita bahayanya hasad. Ya, hasad itu bukan sekedar dapat menjatuhkan seseorang kepada sikap zalim kepada orang lain, kepada ghibah, ya, kepada sikap ingin hilangnya nikmat Allah pada seseorang. Bahkan terkadang dapat menjerumuskan seorang ke dalam pembatal Islam, ke dalam kekufuran dan kemurtadan. Naam, ayadan billah, ini menerangkan kepada kita bahayanya hasad.
Ya. Dan hasad salah satu dari sumber utama dosa anak Adam. Ya. Karena hasad iblis iblis laknatullah, ya, alaihi laknatullah, kufur kepada Allah Jalla wa Ala, tidak mau sujud kepada Adam tatkala diperintahkan oleh Allah dengan alasan dirinya lebih baik daripada Adam. Ya. Hasad telah menghalangi orang-orang Yahudi dan Nasara beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hasad telah membuat Musailamah al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai nabi. Ya. Hasad ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad telah membuat sebagian anak Adam menumpahkan darah saudaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Ya. Watlu alaihim naba abni Adam id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Qala la in masata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullah, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik, fatakuna min ashabin nar. Ya. Tatkala ada dua anak Adam dalam sejarah masyhur dengan sebutan Habil dan Qabil, mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa Ala dengan menyembelih sembelihan. Rupanya yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala adalah sembelihan salah satu di antara mereka. Maka membuat salah satu di antara mereka hasad kepada yang lainnya sampai-sampai ia membunuhnya. Ya, ini penyakit hasad. Dan para ulama menerangkan hasad itu seringnya terjadi di antara orang yang memiliki status yang sama, status sosial yang sama. Pedagang dengan pedagang, ya. Murid dengan murid, guru dengan guru, ya. Orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Ini seringnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in. Karena jarang kita melihat orang miskin, ya, hasad dengan orang kaya atau sebaliknya. Ya, anak kecil dengan orang besar. Seringnya hasad itu muncul di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama atau status sosial yang sama. Ya, maka dan faedah lainnya terkait hasad, para ulama menyebutkan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa setiap jiwa itu ada hasad di dalamnya. Hanya saja ada yang mampu melawan hawa nafsunya sehingga tidak jatuh ke dalam hasad, ya, atau tidak mengeluarkannya, dan ada pula yang tidak mampu menahannya. Dan definisi hasad itu, kata sebagian para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in, adalah karahiyatu, ya, karahiyatu atau iradatu zawali ni'matillahi ala al-ghair. Ya, atau karahiyatu ni'matillahi azza wa jalla ala al-ghair, ya, wa zawalaha. Dia tidak suka ada nikmat Allah pada seseorang dan ingin nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa dengan dia tidak suka ada nikmat Allah pada seseorang, sekalipun dia tidak menginginkan agar nikmat itu hilang, dia sudah dikatakan hasad. Ya. Sebagian ulama ada yang berkata demikian. Ya. Maka dengan seorang benci, tidak senang saudaranya mendapatkan nikmat Allah, ditambah lagi dia ingin nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut, dia telah jatuh ke dalam hasad. Ya. Dan apabila dia melakukan sikap zalim setelah itu, dengan melakukan penindakan yang melampaui batas terhadap saudaranya tersebut, baik pada darah, kehormatan, atau ke harta, maka dosanya berkali lipat. Ya. Hasad plus zalim. Ya, atau terkadang hasad plus ghibah. Ya. Terkadang juga hasad plus namimah. Ya. Terkadang hasad juga plus kibr. Ya. Sombong, ya. Nah, dan para ulama menyebutkan di antara hal yang penting kita perhatikan terkait hasad di antara manusia, bahwa agar kita
berhati-hati dari kata-kata negatif yang muncul di antara orang yang mereka memiliki status sosial atau profesi yang sama di antara mereka. Ya. Terlebih lagi terlebih lagi sikap-sikap baik dengan ucapan ataukah perbuatan yang sama sekali tiada nilai-nilai agama yang menuntut dia untuk bersikap demikian. Ya, beda halnya jika sikap yang ia lakukan tersebut karena nilai-nilai agama yang menuntutnya demi memperingatkan manusia daripada kesesatan akidah yang ia serukan selama ini. Ya, dari kesesatannya yang telah menyebar di tengah-tengah manusia. Tapi kalau kita melihat sebagian orang berbicara tentang orang lain, kita lihat mereka satu profesi atau dengan satu sosial yang sama, apakah syekh dengan syekh, seorang ustadz dengan ustadz, seorang santri dengan santri, pedagang dengan pedagang, ya, seorang pejabat di suatu instansi dengan pejabat yang lainnya. Yang kita lihat, ya, permasalahannya adalah dunia atau perkara agama yang itu bukan urusan dia, adalah maksiat. Karena andai kata seorang muslim benar-benar bermaksiat dan dia belum bertobat darinya, kewajiban kita adalah menasihati dia empat mata dan menutupinya, tidak boleh menyebar luaskannya kepada selain ya, kita yang belum mengetahuinya. Karena itu termasuk dari dosa ghibah dan menyebarluaskan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin. Allah mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan firman-Nya dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang ingin menyebarkan fahisyah, maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, baginya azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan seorang hendaknya berhati-hati agar dia tidak menjadi alat syaitan untuk memancing saudaranya jatuh ke dalam hasad atau membuat saudaranya yang hasad semakin berkembang hasadnya menjadi zalim, ya, jatuh ke ghibah, jatuh ke namimah atau seterusnya. Allahul musta'an. Dan hasad memang dinamika dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa hasad dapat menjerumuskan seorang ke dalam kekufuran, kemurtadan, ya, menjerumuskan seorang ke dalam penumpahan darah saudaranya sendiri. Sebagaimana Allah ceritakan tentang dua anak Adam dalam surat Al-An'am di atasnya. Naam. Al-An'am atau Al-Maidah? Al-Maidah, ya. Al-Maidah. Wa tulu 'alaihim naba'a bani Adam id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Naam. Al-Maidah. Baik, ya. Demikian pula terkadang sebagian orang mengkritik saudara lainnya pada suatu sisi yang memang ilmiah, ya. Tetapi yang membawa dia mengkritik tersebut adalah hasad. Maka dia tidak akan berpahala, bahkan dia akan berdosa di sisi Allah Jalla wa'ala karena hasadnya tersebut. Karena sebagian orang meluruskan kesalahan sebagian orang atau membantah kekeliruan sebagian orang, tujuannya adalah isqatun nafs, membunuh karakter orang tersebut. Ya. Siapa yang mengetahui hal tersebut? Ya diri dia sendiri. Adapun kita tidak boleh bermudah-mudahan menuduh orang lain hasad. Nah, kecuali kita melihat qarinah yang sangat kuat. Ya. Kenapa kita katakan bisa diketahui dengan qarinah yang sangat kuat? Buktinya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari orang yang hasad. Dan buktinya para ulama menyebutkan bahwa hukum asal menyampaikan nikmat Allah kepada seorang itu boleh kecuali kepada orang yang hasad. Maka jangan kamu ya sampaikan nikmat Allah kepadamu di hadapannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang hasad itu dapat dibaca di sebagian kondisi. Dan bantahan yang ilmiah tetapi tujuannya adalah isqat, membunuh karakter orang lain, itu tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita tidak perlu khawatir dengan hasadnya manusia serta kezaliman mereka kepada kita selama kita berada di jalan yang benar atau ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Imam Al-Bukhari, ya, nggak usah jauh-jauh, Imam Al-Bukhari, beliau pernah ditahdzir, ya, oleh sebagian ulama di masa itu, di antaranya adalah ulama senior dan dari guru beliau yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli.
yang menyebabkan seluruh murid Imam Bukhari yang jumlah mereka ribuan meninggalkan Imam Al-Bukhari, dan tiada satupun murid beliau yang bertahan belajar kepada beliau kecuali Imam Muslim. Dan Imam Muslim melihat ini ada sesuatu yang tidak beres dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli terhadap Imam Al-Bukhari. Maka seluruh hadis yang telah beliau riwayatkan, yang telah beliau hafal, yang telah beliau tulis dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tersebut, beliau tulis kembali dan beliau kembalikan lagi kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ya. Tapi pada hari ini, ya, siapa yang mengenal Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Tiada yang mengenalnya kecuali para penuntut ilmu agama. Dan siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari? Ya, Al-Imam Bukhari. Ya. Kita bukan sedang membahas Muhammad bin Yahya Az-Zuhli hasad kepada Imam Al-Bukhari. Jangan salah paham. Ini sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Ya, bukan pada konteks ini, tapi pada syahid bahwa seorang yang berada di jalan yang benar dan ikhlas karena Allah, siapapun yang mentahdirnya, ya, dia tidak akan jatuh. Ya, walaupun jatuh di sebagian waktu. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kata para ulama, saya tekankan kembali, bukan pada konteks menerangkan hasadnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kepada Al-Imam Al-Bukhari. La, bukan. Beliau adalah seorang ulama. Beliau mentahdir Al-Imam Al-Bukhari sebabnya karena Al-Imam Al-Bukhari merinci dalam Al-Quranul Karim yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dengan rincian Imam Bukhari tersebut akan membuka pintu kepada kaum Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Imam Al-Bukhari menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Bahwa Al-Quran firman Allah, tetapi pelafatan saya, suara saya, bacaan saya terhadap Al-Quran itu makhluk. Karena suara makhluk adalah makhluk. Muhammad bin Yahya tidak ingin hal itu diucapkan oleh Imam Al-Bukhari, khawatir akan membuka pintu kaum Jahmiyah yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Tujuan mereka bukan malfuz, karena kalimat lafzun ini masdar, bisa bermakna malfuz, ya, yang dilafatkan yaitu Al-Quran, maka itu adalah firman Allah. Kalau itu yang dimaksud dengan makhluk, ini adalah penyimpangan. Tapi kalau yang dimaksud adalah lafzun, di situ adalah ucapan, ya, atau suara dia ketika mengucapkannya makhluk, ini adalah sesuatu yang tidak menyimpang. Oleh karena sebagian para ulama menyebutkan di antara Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala, sebagaimana diberitahukan kepada kami oleh Syekhuna Ali Ar-Razihi, bahwa sebenarnya mazhab Al-Imam Bukhari ini adalah lebih rinci daripada yang lainnya. Karena beliau ingin merinci bahwa Al-Quran firman Allah, suara dan hurufnya adalah firman Allah, bukan makhluk. Tetapi suara manusia ketika baca Al-Quran, bacaan manusia, bukan Al-Qurannya, bacaan dia, suara dia, yang keluar dari mulutnya, itu adalah suara dia. Suara makhluk adalah makhluk. Adapun yang dia bacakan adalah Al-Quran, kalamullah, suara firman Allah Jalla wa'ala, yang merupakan hurufnya dan suara Al-Quran yang Allah Jalla wa'ala firmankan kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mendengarnya, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, adalah Al-Quran, adalah firman Allah, bukan makhluk. Jelas ya? Harfan wa sautan adalah firman Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, perbuatan kita membaca Al-Quran, ya, suara yang keluar dari mulut kita, ya, adalah makhluk. Ini maksudnya Al-Imam Bukhari. Dan ini yang menjadi sebab Al-Imam Al-Bukhari ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang merupakan salah satu dari guru beliau, yang menyebabkan seluruh penuntut ilmu agama yang jumlah mereka ribuan meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari, dan tidak ada yang bertahan bersama Al-Imam Al-Bukhari kecuali Al-Imam Muslim. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang selama dia berada di atas keikhlasan, maka tiada yang mampu membunuh karakternya. Dan tidaklah kita gelisah, galau terhadap dari celaan serta konspirasi manusia terhadap kita, melainkan karena kurangnya ikhlas kita di dalam merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Sesuatu yang tidak bermanfaat laksana buih di lautan, dia akan ditelan masa, akan hilang begitu saja. Adapun sesuatu yang bermanfaat, pasti akan Allah abadikan di muka bumi ini. Disebutkan oleh para ulama, ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta,
Sebagian orang berkata kepada beliau, apakah engkau mengira manusia akan membaca Muwatta engkau, wahai Imam Malik, sementara di sana ada Muwatta yang lebih besar, yaitu Muwatta Ishaq bin Rahawi. Tapi para ulama menyatakan kitab ini hilang. Ya, bisa jadi di masa Tatar, ya, hilang, terbakar, ya. Ya. Maka Imam Malik membacakan ayat ini. Sesuatu yang dia laksana buih di lautan akan ditelan masa. Adapun sesuatu yang bermanfaat pasti akan Allah abadikan di permukaan bumi. Sekarang Muwatta Imam Malik tersisa dan Muwatta yang lainnya tidak terlihat. Nah, maka ini juga perlu kita perhatikan ketika share ilmu di medsos, ya. Ya. Hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Atau ketika kita memiliki ilmu, mengajar suatu tempat, rupanya ada yang hasad kepada kita. Ada orang yang nggak suka sama kita. Dan itu sunatullah. Ya, terjadi di hampir setiap lingkungan ilmu agama. Ya. Ada hasad di antara sebagian orang. Ada yang berusaha mungkin ingin menghilangkan jadwal engkau dan seterusnya. Jika engkau tetap berada di atas ikhlas, tidak menginginkan dari dakwah kecuali balasan Allah, maka pasti akan diabadikan Allah oleh Allah kebaikan yang ingin kita sebarkan, baik dalam waktu dekat maupun di waktu berikutnya. Nah, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatu tsaniyatu wal khamsun. Masailul jahilah yang ke-52 adalah al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala. Mereka mencela atau meniadakan hikmah Allah Jalla wa'ala pada perbuatannya. Dan saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi terkait hal ini, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan takdir yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana kita telah menguraikan rukun-rukun iman kepada takdir, ya, bahwa di antara sikap seorang muslim terhadap perbuatan Allah Jalla wa'ala, dan di antara perbuatan Allah adalah tahlil dan tahrim, ya, pewajiban, pengharaman, ya, penghalalan, ini perbuatan Allah. Seorang muslim sikapnya adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh kita pertanyakan perbuatan Allah. Kenapa sih Allah mengharamkan? Kenapa sih Allah wajibkan? Kenapa sih Allah ciptakan musim dingin sekarang? Kenapa enggak nanti saja? Ini adab seorang muslim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanyakan atas perbuatannya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah atas perbuatan kita. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan Allah Jalla wa'ala itu pasti ada hikmahnya. Dapat kita cerna ataukah tidak? Karena di antara nama Allah adalah Al-Hakim yang telah ditunjukkan oleh sekian ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Tatkala sikap ini tertanam kuat di dalam hati seorang muslim, maka akan membuat dia selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak akan berburuk sangka kepadanya, serta tidak akan sempit dadanya tatkala mendapatkan hukum Allah Jalla wa'ala, ya, baik hal tersebut sesuatu yang wajib ataukah sesuatu yang haram ataukah yang berkaitan dengan kauni. Dia akan selalu optimis kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak akan berburuk sangka kepada Allah, yang dengannya hatinya akan selalu lapang dan tidak mudah gelisah. Wallahu taala alam bishawab. Karena waktu yang telah habis, saya kira sampai di sini, dan mohon maaf untuk sore hari ini Bang Roni tidak membacakan pertanyaan. Insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.